Memperbaiki semua tombol HP yang rusak dengan lem Korea dan mengganti baterai HP. Kalian mungkin heran, ini channel review dan buskrap kok malah bikin video service. Kebetulan HP yang biasa saya pakai ngonten ini bermasalah, jadinya sekalian saya videokan prosedurnya. Jadi tombol volume bawah sudah tidak berfungsi, kemudian baterai juga sudah bermasalah, cepat ngedrop. Untuk memperbaiki tombolnya saya menggunakan lem Korea, dan untuk baterai ya kita ganti baterainya. Dan untuk alat bongkar ya saya pakai seperti biasa, ada obeng, ada ini pinset, ada pembuka back cover. Yang bagian belakangnya pakai lem harus dibuka menggunakan pemanas. Karena saya tidak punya heater, saya menggunakan setrika. Kalian lihat itu saya atur di mode panas yang tidak terlalu panas ya, di shield tadi. Dan kemudian kita bungkus menggunakan kain seperti ini. Setelah itu tinggal kalian letakkan handphone kalian di atas setrika sekitar ya 3 menit hingga 5 menit. Pokoknya hingga kalian rasa cukup, dimana ketika ditarik dengan towing, bagian dari baterai covernya ini bisa terangkat sedikit, dan nantinya kita akan memasukkan benda yang tipis di bagian celahnya. Untuk TV HP seperti punya saya ini, jika sudah ada celah seperti ini, kalian tinggal masukkan benda tipis seperti ini bekas dari kartu SIM atau apapun itu yang tipis plastik seperti yang saya punya ini. Setelah itu kita bisa lihat bagian dalam dari handphone. Untuk TV HP seperti saya yang pakai fingerprint di belakang, hati-hati jangan sampai fleksibel fingerprintnya putus. Lalu kalian tinggal buka seperti biasa sesuai dengan TV HP kalian. Setelah terbongkar, yang pertama ingin saya ganti adalah baterai. HP ini sudah saya miliki dari tahun 2018 dan terbilang sudah 4 kali saya ganti baterai dengan yang kali ini. Untuk baterai saya menggunakan dua merek yang biasa dan umum, yaitu merek Hippo maupun merek Fish. Mereka menyediakan baterai hampir untuk semua tipe handphone, dan kemudian dayanya juga itu cukup real ya kawan-kawan. Untuk baterai tinggal dipasangkan soketnya ke tempat yang tersedia sesuai dengan tipe handphone kalian. Kebetulan yang saya punya ini Mi 8. Setelah dirasa cukup kuat, biasanya terdengar bunyi klik dari fleksibel yang kita tekan. Kita coba untuk cas apakah bisa mengisi daya. Oke, dan baterai sudah sukses terpasang ya dengan baik, sudah terisi dayanya. Setelah permasalahan baterai selesai, kita lanjut ke permasalahan tombol. Ini kasusnya tombolnya sebenarnya tenggelam ya kawan-kawan. Kalian tinggal buka tempat tombol kalian sesuai dengan tipe HP yang kalian punya. Tombol ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama bagian touch luarnya atau tombol luar, kemudian ada tombol bagian dalamnya. Jadi yang tombol luar itu yang menekan tombol bagian dalam. Untuk kasus saya, bagian hitam penekannya ini sudah patah dan sudah aus ya kawan-kawan. Jadi kita akan menggunakan trik menggunakan lem Korea. Jadi perlu kalian identifikasi dulu, kalian ini rusaknya di mana, tombol luar atau tombol dalam. Kalau tombol dalam sih mending kalian beli tombolnya ya, atau fleksibel tombolnya. Itu murah-murah sih biasa di toko online. Cara mengecek tombol dalam, ditekan seperti ini menggunakan alat tusuk, dan kalau macam volumenya kalian naik atau turun berarti aman. Begitu pula dengan power, kalau bisa nyala berarti tombol luar itu yang bermasalah dan bukan tombol dalam. Lanjut untuk memperbaiki tombol luar, kita teteskan sedikit lem G ini, saya teteskan ke meja saja langsung ya kawan-kawan ya. Kemudian kita menggunakan benda yang tajam seperti jarum atau apapun itu, dan teteskan sedikit demi sedikit ke bagian penekannya. Jadi kalau kita lihat bagian yang saya tetes ini adalah yang menekan tombol dalam. Jadi tombol dalam itu kayak ngeper-per gitu. Jadi kalau macam bagian ini yang hitam-hitamnya itu patah atau aus, maka bagian tersebut sudah tidak bisa menekan bagian tombol dalam. Kemudian kita tunggu sampai kering. Sambil menunggu sampai kering, kita bersihkan bagian yang tidak perlu terkena lem G. Jadi jangan sampai juga kalian memasang tombolnya ketika masih dalam keadaan basah, bisa-bisa tombolnya lengket permanen. HP saya ini tombol powernya dan tombol volume atas semuanya sudah KO sebelumnya ya, dan saya menggunakan trik ini. Kemudian ini tiba-tiba yang volume bawahnya juga KO, dan pas-pas bertepatan dengan saya ingin mengganti bagian baterai, sekalian saya memperbaikinya. Nah kalian lihat ini sudah bisa ditekan ulang, sudah tidak mendem lagi kawan-kawan. Setelah itu kita pasang semua bagian komponen tombol punya perintilan-perintilan kembali agar tombolnya tidak jatuh ya kawan-kawan. Oke, mari kita tes apakah tombolnya sudah berfungsi seperti sedia kala. Dan ya sudah bisa menurunkan volume. Tadi cuma bisa naik ya, nggak bisa turun. Nah sekarang udah bisa naik turun. Jadi setelah prosedur tersebut selesai ya tinggal kita pasang semua perintilan-perintilan dari handphone. Kita permanenkan kembali handphone kita.
Untuk tipe seperti HP saya ini yang menggunakan semacam perekat double side di bagian belakang, baiknya pakai perekat double side khusus yang dijual di toko online. Kalau tidak ada pun kalian boleh menggunakan double side di tempat fotokopi, hanya saja memang rekatnya akan berbeda. Sebelum dipasang, kalian bersihkan dahulu bagian double side yang lama. Kalau tidak punya double side dan perekat lama masih lengket juga tidak perlu dibersihkan, langsung tutup saja kawan-kawan. Untuk perekat double side yang saya gunakan pun juga tidak persis sama dengan tipe HP yang saya punya. Jadinya saya akali dengan menggunting perekat tersebut. Setelah sudah selesai, kalian tinggal pasang baterai cover kalian. Jangan lupa kalau ada fingerprint, pasang dulu fleksibel fingerprintnya. Agar lebih dekat sebenarnya ada alat penahan khusus, tapi saya tidak menggunakannya. Oke, jadi baik tombolnya maupun baterainya ini sudah berfungsi normal kembali kawan-kawan. Satu hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan baterai baru itu adalah mengecas di awal. Jadi ketika sudah terpasang, kalian cas dulu hingga full 100%. Kalau bisa, kalau udah 100%, biarin lagi sekitar 20 menit 30 menitan lah biar benar-benar full. Karena biasanya masih ada penyesuaian antara hardware, baterai, dan software atau sistem si handphone. Karena kadang sebenarnya baterai itu belum penuh, tapi si sistem menganggap kalau baterai sudah penuh. Jadi mengecas hingga penuh dan membiarkan beberapa menit, 20 menitan itu tujuannya untuk kita melakukan kalibrasi. Kalian juga bisa baca pada buku petunjuk penggunaan baterai yang kalian beli. Oke kawan-kawan, sampai di sini video saya. Mohon bantunya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.